Halo semuanya, selamat datang lagi di pertemuan ke-6 kita. Di materi penjelasan kali ini, kita bakal bedah sesuatu yang menurut saya, dan pasti menurut Anda juga, sangat krusial. Kita nggak cuma membahas teori keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di atas kertas. Enggak, kita bakal bahas gimana caranya mengubah konsep itu jadi realitas yang nyata dan pastinya berkelanjutan di tempat kerja. Yuk kita bongkar bersama fondasi dari strategi program K3 ini. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh Anda pikirkan pertanyaan ini. Apakah kalau perusahaan Anda sudah punya program K3, itu otomatis berarti tempat kerjanya sudah pasti aman? Sering banget kan kita terjebak ilusi ini. Kita mikir, udah menjalankan beberapa aktivitas K3 nih, berarti udah patuh aturan. Padahal, jujur aja, program taktis yang berdiri sendiri tuh sering banget gagal memberikan perlindungan maksimal kalau nggak dibarengi sama visi dan strategi yang jauh lebih besar. Nah, biar lebih kebayang, ini agenda bahasan kita hari ini. Kita mulai dari bedanya program dan strategi, terus masuk ke kepemimpinan dan budaya, lanjut ke mekanisme berbasis risiko, dan terakhir kita lihat prakteknya di 3 area, kantor, manufaktur, dan sektor informal. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, program versus strategi. Disinilah sering banget terjadi kebingungan. Poin kuncinya adalah membedakan ruang lingkup dari keduanya. Gampangnya gini, strategi itu gambaran besarnya. Ini proses di mana organisasi menentukan visi utamanya, arahnya mau kemana, dan gimana alokasi sumber daya jangka panjangnya. Strategi ini harus mutlak selaras dengan prioritas bisnis Anda. Nah, kalau program itu langkah taktis sehari-hari buat mengeksekusi visi tadi. Contoh gampangnya, kalau strategi Total Worker Health dari NIOSH itu adalah visi besar buat mengintegrasikan perlindungan K3 dan promosi kesehatan, maka kelas berhenti merokok atau sesi peregangan harian di kantor, nah itu adalah program pendukungnya. Anda jelas butuh dua-duanya, tapi strategilah yang jadi kompas utama Anda. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kepemimpinan dan budaya keselamatan. Kayak yang kita tahu, Anda bisa aja punya strategi di atas kertas yang paling brilian sedunia. Tapi itu semua bakal sia-sia tanpa elemen manusia. Dan ini pas banget dengan pedoman dari OSHA. Kutipan ini benar-benar menegaskan kalau kepemimpinan keselamatan itu harus dimulai dari pucuk pimpinan. Dukungan di sini bukan sekedar manajemen ngangguk setuju sama konsep K3 ya, lebih dari itu. Pertanyaannya, manajemen puncak mau nggak memberikan sumber daya yang nyata? Mau nggak mereka memimpin dengan memberikan contoh langsung? Tanpa komitmen real dari atas, strategi K3 Anda nggak bakal pernah bisa lepas landas. Terus gimana sih komitmen tadi bisa membentuk budaya keselamatan yang beneran jalan? Dulu pendekatan kita kan seringnya reaktif ya. Ada yang celaka dulu baru deh semua panik dan berbenah. Nah, budaya preventif ini mengubah total cara mainnya. Fokusnya proaktif, temukan dan perbaiki bahayanya sebelum insiden terjadi. Dan jujur, elemen yang paling krusial di sini adalah membangun lingkungan kerja di mana pekerja tuh merasa 100% aman buat melaporkan bahaya. Nggak ada tuh yang namanya takut diomelin, takut dapat teguran, apalagi kena pembalasan dari atasan. Lanjut ke bagian ketiga, mekanisme berbasis risiko dan partisipatif. Gimana tepatnya kita membangun budaya proaktif tadi? Pastinya nggak bisa asal tebak. Pedoman OSHA udah menetapkan 4 langkah sistematis ini. Pertama, kumpulkan semua info tentang potensi bahaya. Kedua, lakukan inspeksi berkala. Soalnya kan tempat kerja kita ini dinamis ya, selalu berubah. Nah, langkah ketiga ini sering banget kelewat. Selidiki insiden dan kondisi near misses atau hampir celaka. Kenapa? Karena kondisi inilah yang sebenarnya jadi bibit cedera serius. Dan yang keempat, pastinya gunakan penilaian risiko buat menentukan prioritas. Beresin dulu deh bahaya yang risiko keparahannya paling tinggi. Tapi begini, manajemen jelas nggak bisa jalan sendiri. Disinilah partisipasi pekerja jadi urat nadi program K3. Kenapa? Ya karena mereka yang tiap hari di lapangan. Mereka yang paling tahu celah dan bahaya dari kerjaan mereka sendiri. Partisipasi di sini bukan sekedar tanda tangan daftar hadir rapat ya. Ini tentang pemberdayaan. Artinya, kita berani memberi mereka wewenang penuh buat menghentikan pekerjaan kalau merasa nggak aman. Libatkan juga mereka dari awal saat merancang program dan pastikan mereka ikut turun tangan waktu investigasi insiden. Oke, teori udah, mekanismenya juga udah. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, penerapan K3 di kantor. Kita mulai dari lingkungan yang mungkin paling familiar sama banyak dari Anda,
K3 di perkantoran modern itu nggak cuma mikirin, oh kursi saya udah ergonomis belum ya? Ya itu penting sih. Tapi Anda pernah dengar kan istilah kalau duduk seharian itu udah kayak merokok gaya baru? Makanya sekarang banyak perusahaan yang menerapkan pedoman desain aktif. Malahan ada yang sengaja menaruh area parkir agak jauh dari gedung biar secara halus memaksa karyawannya buat berjalan kaki. Nah, ini yang kita sebut membangun budaya yang berpusat pada manusia. Ruang fisik sama budaya organisasi digabungkan biar gaya hidup sehat dan aktif itu jadi pilihan yang paling gampang buat dilakukan setiap hari. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kelima, K3 di sektor manufaktur. Dari nyamannya kantor, kita geser ke lingkungan yang terstruktur, tapi punya resiko fisik luar biasa tinggi. Bicara soal K3 manufaktur, kita nggak akan bisa lupa sama tragedi runtuhnya pabrik garmen Rana Plaza di Bangladesh. Insiden yang bener-bener mengerikan itu jadi titik balik buat dunia. Tragedi ini memicu respon masif dari Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, dan bikin kita semua sadar banget kalau di sektor manufaktur, manajemen risiko kebakaran dan integritas struktur bangunan itu harga mati, nggak bisa ditawar sama sekali. Kalau di manufaktur, prioritas K3 kita itu benar-benar berpegang pada hierarki pengendalian bahaya tradisional. Maksudnya gini, kita jauh lebih memilih pakai rekayasa teknik atau engineering controls, contohnya mendesain ulang mesin buat mengisolasi bahayanya, dibanding cuma mengandalkan aturan kertas atau sekedar nyuruh pekerja pakai alat pelindung diri. Semua harus ketat. Kepatuhan pada kode praktek mesin itu wajib. Daftar periksa keselamatan kebakaran juga harus rutin dicek. Kenapa harus sekaku ini? Karena di lantai pabrik, satu kesalahan prosedural kecil aja akibatnya bisa sangat fatal. Terakhir, mari kita masuk ke bagian ke-6, K3 di sektor informal. Nah, ini dia. Area yang paling menantang dan jujur aja sering terabaikan kalau kita membahas strategi K3, sektor informal dan UKM. Coba Anda bayangkan bekerja di area pemecahan kapal. Ini tuh representasi nyata dari realitas ekstrim di ekonomi informal, di mana keselamatan kerja seringkali cuma jadi urusan bertahan hidup dari hari ke hari. Pekerja di sektor ini, atau di pertanian skala kecil dan usaha mikro, sering banget nggak punya sumber daya, nggak ada regulasi yang jelas, dan kurang kesadaran soal biaya kecelakaan kerja. Jelas dong kita nggak bisa pakai pendekatan ala perusahaan korporat multinasional di sini. Harus ada strategi yang jauh lebih spesifik. Makanya, inisiatif global yang praktis itu penting banget. ILO punya strategi seperti YND buat membantu komunitas pedesaan dan pertanian. Terus ada juga proyek SCORE yang menyasar UKM di negara-negara kayak Indonesia. Pendekatannya beda nih. Daripada ngasih regulasi yang bikin pusing, mereka justru berfokus buat memberdayakan si pemilik usaha kecil. Mereka diajarkan menggunakan bahasa lokal yang gampang dimengerti buat melakukan perbaikan sukarela. Biayanya rendah, tapi efeknya langsung terasa. Tempat kerja jadi lebih bersih, jauh lebih aman, dan pastinya ujung-ujungnya bikin produktivitas mereka naik. Gak kerasa kita udah membahas banyak banget hal ya, mulai dari bedanya taktik dan strategi, pentingnya pimpinan yang beneran peduli, sampai melihat bedanya realitas K3 dari gedung kantoran, sampai ke pinggir laut tempat pemecahan kapal. Nah, sebagai penutup di materi penjelasan ini, saya mau kembalikan ke Anda. Coba refleksikan sebentar lingkungan kerja Anda sendiri. Dari semua yang kita bahas, apa sih satu strategi K3 berbasis risiko atau pendekatan partisipatif yang paling mendesak buat Anda terapkan? Nggak usah nunggu tahun depan, tapi besok pagi. Ingat ya, keselamatan yang baik pada akhirnya adalah fondasi buat bisnis yang baik pula. Terima kasih udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini dan sampai ketemu di materi selanjutnya.